Gol terakhir Kroasia lawan Portugal dirampok oleh chip yang ada di dalam bola, sensor yang ada di dalam bola. Kenapa? Mari kita bahas. Jadi gini, gol terakhir Kroasia lawan Portugal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 dianulir karena offside. Banyak orang berkata, kenapa offside? Kan mantulnya dari back Portugal, yaitu Renato Veiga. Kita runut ya, kita bedah secara detail supaya tidak ada perdebatan di antara kita. Kenapa ini offside? Yang pertama adalah kita mulai dari crossing yang dilakukan oleh Ivan Perisic, pemain Kroasia. Ivan Perisic dari sebelah kiri. Nah, ketika Perisic umpan bola crossing ke kotak penalti Portugal, ternyata di sana Matanovic, pemain Kroasia berpunggung nomor 20 itu, dia mencoba menyundul, mencoba heading bola tersebut. Dan ternyata kalau sepenglihatan kita dari layar kaca, atau saya rasa juga penonton yang ada di stadion melihatnya itu nggak kena, tetapi dia melakukan gerakan heading. Nah, karena dia melakukan gerakan heading, pemain Portugal yang ada di belakang si Matanovic itu, yaitu nomor punggung 13 Renato Veiga, dia itu nggak tahu arah bola kemana, jadi dia asal nunduk aja gitu ya, namanya juga lagi duel, dia asal nunduk aja. Ternyata bolanya itu lewat dari Matanovic dan kena ke Renato Veiga ya. Nah, pada saat si Matanovic ini mencoba melakukan heading, si Pasalic, pemain Kroasia, sudah posisi offside. Jadi tadi waktu si Ivan Perisic itu melakukan crossing, si Pasalic ini belum offside. Begitu bola crossing ke kotak penalti, nah si Pasalic ini lari dan berada di posisi offside. Nah, si Matanovic mencoba heading bolanya dan ternyata bolanya lewat dan ternyata kena back Portugal nomor punggung 13. Setelah kena, mantullah ke si Pasalic tadi yang sudah berada di posisi offside. Begitu Pasalic dapat bola, langsung diumpan ke Gvardiol dan gol. Nah, permasalahannya di sini. Kenapa offside? Begitu ya. Yang pertama, Matanovic nomor punggung 20 setelah dicek VAR, ternyata dia menyentuh bola sedikit. Oke ya. Dia menyentuh bola sedikit. Dimana begitu dia menyentuh bola, si Pasalic sudah posisi offside. Kalau tadi si Perisic langsung terobos bola ke si Pasalic, langsung umpan silang ke Pasalic, itu nggak offside. Gitu ya. Tapi karena mantul dulu sedikit di kepala si Matanovic, maka si Pasalic jadi offside. Nah, kenapa tadi di awal saya bilang golnya Kroasia dirampok oleh chip atau sensor yang ada di dalam bola? Kita lihat di televisi, di layar ditayangkan bahwa kalau sensornya itu, kalau bolanya terbang nggak ada yang nyentuh, maka sensornya itu lurus. Kalau ada sedikit sentuhan, maka sedikit saja pantulnya. Kalau pantulan bola itu kencang, maka grafiknya semakin tinggi. Dari situ kita lihat bahwa sedikit saja, jangan-jangan cuma rambutnya doang itu yang kena ke bola, tapi tetap kena sensor. Itulah canggihnya sekarang ini ya. Kalau pertandingan ini berada di tahun 2022 kemarin, itu sah gol ya. Karena kita lihat nggak ada, si Matanovic itu nggak kena, cuman gara-gara chip tadi, gara-gara sensor yang ada di bola tadi, maka offside. Nah, yang terakhir, yang orang paling bodoh mempertanyakan ini, kan itu mantulnya dari pemain Portugal nomor punggung 13 Renato Veiga. Mantulnya dari situ. Kalian nggak paham ya? Makanya saya bilang pahami dulu baru protes ya. Bola yang dimainkan secara tidak sengaja, maka itu tidak offside. Si Renato Veiga itu memainkan bola tidak sengaja. Orang sama-sama lompat, dia nggak tahu arah bola, mantul kepala dia.
Nah, kecuali ada namanya deliberate play, permainan yang disengaja. Misalnya si Renato itu sengaja kontrol bola, lalu di heading ke temannya, ternyata ke lawan, baru itu tidak offside, karena permainan dilakukan dengan sengaja, ya, menguasai bola dengan sengaja. Maka itu tidak dihitung. Nah, supaya lebih paham, permainan yang disengaja itu, contoh saat menguasai bola, dikontrol, di dribble, di passing, di heading ke teman, atau di heading buang bola, itu permainan yang disengaja. Jadi kita harus pintar mengenai pemahaman offside. Oke, supaya kita clear. Jadi kasihan memang, Kroasia itu kasihan. Saya kasihan lihat Luka Modric itu. Pengen nangis saya ketika Ronaldo meluk Luka Modric. Dia itu dulu bestie di Real Madrid. Tapi mau gimana? Harus ada yang gugur. Harus ada tim yang pulang saat itu. Harus ada tim yang pulang dan harus ada satu tim yang melaju ke babak 16 besar. Ya mau gimana lagi, ya. Memang dari awal permainan, ya, banyak pemain-pemain Kroasia itu golnya posisi offside. Ada 2 apa 3 itu. Golnya posisi offside. Tapi mau gimana lagi? Itulah permainan. Paling konyol, ada yang membuat pernyataan seperti ini. Itu mah akal-akalannya doang, udah disetting supaya Portugal, supaya Ronaldo menang. Nah, saya pikir orang yang membuat pernyataan ini, orang yang membuat statement ini, orang yang membenci Ronaldo. Siapa orang yang membenci Ronaldo? Ya, siapa lagi kalau bukan fansnya Messi? Kan begitu. Siapa lagi kalau bukan fansnya Barcelona? Siapa lagi kalau bukan fansnya Atletico Madrid? Nah, itu kan orang-orang yang membenci Ronaldo. Ini saya pertegas lagi. Pertandingan setelah gol Gonzalo Ramos, ya, setelah golnya itu, pertandingan lanjut. Waktu habis nih 90 menit. Tambahan waktu 10 menit. Bayangkan. Kalau memang udah disetting supaya Portugal langsung lolos, ya cukup 6 menit lah, 7 menit paling lama tambahan waktu. Tambahan waktu 7 menit lah paling lama. 10 menit tambahan waktu. Tapi tahu selesainya berapa? 19 menit. Jadi 90 plus 19 menit baru pertandingan selesai. Memang karena ada insiden-insiden tadi, cek VAR dan segala macam. 19 menit baru pertandingan selesai. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang udah disetting Portugal menang, kalau kalian nonton, tidak ada wasit berpihak sedikit pun kepada Portugal. Saya lihat netral aja, pertandingan berjalan netral aja. Cuman ya itulah, haters Ronaldo ini sangat banyak. Saya nggak tahu kenapa mereka membenci Ronaldo. Saya nggak tahu. Ya, demikian. Mari semakin bijak. Kita akan ulas lagi. Sepertinya Piala Dunia tahun ini sangat-sangat unik. Banyak drama-drama yang terjadi. Ya, mari kita ikutin terus. Salam Bang Par Sport.